Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja yaitu Bapak Muhammad Tuguh Setiadi SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali materi pertemuan 1 sampai pertemuan 5, yang dimana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen kinerja. Perkenalkan, nama saya Rizky Padilah dengan NIM 612012302444. Saya kelas RA6 MSDM. Pada kesempatan ini, saya akan membahas atau mengulas kembali materi pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Yang dimana subpembahasannya terdapat 5, yaitu yang ke-1, fondasi manajemen kinerja. Yang kedua, kepemimpinan dan pendekatan sistem. Yang ketiga, perencanaan strategis. Yang keempat, akuntabilitas dan good governance. Dan yang terakhir, yang kelima, analisis dan pengembangan kompetensi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fondasi manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah siklus hidup organisasi, bukan sekedar formulir penilaian. Definisinya, proses integrasi antara perencanaan tujuan, pemantauan konsisten, dan evaluasi hasil untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Terdapat 3 pilar utama dari fondasi manajemen, yaitu yang ke-1, strategis, artinya memastikan setiap tetes keringat karyawan untuk mendukung visi besar perusahaan. Yang kedua, administratif, menjadi data objektif untuk reward, promosi, atau mutasi. Dan yang ketiga, pengembangan, artinya wadah untuk memetakan siapa yang butuh pelatihan dan siapa yang siap naik jabatan. Kunci dari keberhasilan fondasi manajemen adalah komunikasi 2 arah dan transparansi. Tanpa kejujuran, manajemen kinerja hanya akan menjadi beban birokrasi. Pembahasan yang kedua yaitu kepemimpinan dan pendekatan sistem. Kinerja tentu tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari sebuah ekosistem yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Terdapat gaya kepemimpinan, yaitu pemimpinan kinerja harus menginspirasi, bukan sekadar memerintah dan memiliki visi yang jelas. Organisasi sebagai sistem, terdapat 3 poin. Yang pertama, input, yaitu SDM, anggaran, dan fasilitas. Yang kedua, proses, bagaimana input dikelola oleh metode kerja. Dan yang ketiga, output dan outcome, yaitu apa hasil instannya dan apa dampak jangka panjangnya bagi masyarakat atau pelanggan. Dimensi ukurnya meliputi produktivitas, rasio input-output, kualitas layanan, dan seberapa cepat organisasi merespon aspirasi publik. Selanjutnya yaitu perencanaan strategis. Tanpa rencana strategis, organisasi hanya berjalan di tempat. Terdapat 3 poin, analisa lingkungan. Menggunakan analisis internal, kekuatan atau kelemahan, dan eksternal, peluang atau ancaman dari politik, ekonomi, dan teknologi. Yang kedua, model modern. Penggunaan balance, Socrates BSC atau OKR untuk menjaga fokus. Dan yang terakhir, unit pengelola atau SMO. Dibutuhkan tim khusus untuk menyelaraskan rencana besar dengan operasional harian agar tidak terjadi gap. Pembahasan yang selanjutnya yaitu akuntabilitas dan good governance.
Khusus di sektor publik, ASN atau pemerintah, kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Terdapat 3 poin. Yang pertama, sakit. Sistem yang memakai instansi pemerintah. Tidak hanya menghabiskan anggaran, tetapi juga membuktikan hasil kerja atau LKJIP. Yang kedua, indikator kinerja utama atau IKU. Harus bersifat smart. Contohnya, jika tujuan meningkatkan kesehatan, IKU-nya itu bukan jumlah rapat kesehatan, melainkan penurunan angka stunting. Dan yang terakhir yaitu tantangan. Melawan birokrasi yang lambat dan budaya korupsi melalui pemanfaatan teknologi. Selanjutnya yaitu analisis dan pengembangan kompetensi. Kinerja tinggi mustahil dicapai oleh orang yang tidak kompeten. Analisis kesenjangan atau gap, mencari tahu selisih antara standar jabatan dengan kemampuan nyata karyawan saat ini. Kompetensi holistik terdapat 2 poin. Poin yang pertama, hard skill atau keahlian teknis pintar secara IQ. Yang kedua, soft skill, etika, komunikasi, dan kepemimpinan matang secara IQ. Metode baru, corporate university. Pembelajaran tidak lagi harus di kelas. Sekarang lebih fokus pada learning by doing melalui coaching, mentoring, dan magang agar ilmu yang didapat langsung bisa dipakai bekerja. Nah, kesimpulan. Kita sampai pada kesimpulan bahwa di sini saya menyimpulkan dari semua materi, yaitu secara keseluruhan manajemen kinerja adalah sistem terpadu untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi sejalan dengan visi dan tujuan yang ingin dicapai. Proses ini menghubungkan perencanaan strategis yang matang dengan pengembangan kompetensi pegawai agar setiap individu mampu bekerja secara efektif dan efisien. Di dalamnya, peran pemimpinan sangat penting untuk memberikan motivasi dan arahan. Sementara evaluasi yang jujur dan transparan menjadi kunci untuk terus melakukan perbaikan. Pada akhirnya, manajemen kinerja bukan hanya soal angka dan laporan, tetapi juga tentang membangun budaya kerja yang akuntabel dan profesional. Dengan menyelaraskan kemampuan sumber daya manusia dengan sistem yang transparan, organisasi dapat memberikan hasil yang berkualitas, pelayanan yang lebih baik, dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan tantangan di masa depan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.